Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari terkait masalah Retno Marsudi mengusulkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa hapuskan penggunaan senjata nuklir di dunia. Dari semua negara di dunia, hanya beberapa negara yang memiliki senjata nuklir terkait kemajuan teknologinya yang dapat memusnahkan manusia di dunia. Negara yang memiliki senjata nuklir hanya sedikit dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki senjata nuklir, yaitu negara yang memiliki senjata nuklir, negara Amerika Serikat, negara Jerman, negara Prancis, negara Italia, Inggris, negara Rusia, negara Cina, dan negara Korea Utara, negara Iran, dan negara Israel. Tetapi negara Israel merasa tidak punya persenjataan nuklir. Bila terjadi perang antara satu negara dengan negara lain, sama-sama memiliki senjata nuklir dan sampai menggunakan senjata nuklir kepada lawannya, semua manusia akan musnah di dunia karena udara senjata nuklir tersebut penuh racun yang mematikan. Dari semua racun nuklir menyebar ke seluruh dunia, yang di bawah angin kemudian menghisap racun nuklir tersebut akan mati, berarti manusia dan makhluk hidup isinya akan mati, sehingga dunia ini tidak ada isinya. Dengan alasan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengusulkan menghapuskan penggunaan senjata nuklir dan hanya boleh menggunakan senjata biasa untuk menghadapi perang dengan negara lain. Kalaupun kalah, paling tinggi menyerah, tidak sampai memusnahkan manusia dari permukaan bumi ini. Apalagi sekarang negara Israel sedang berperang dengan kelompok Hamas. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, kelompok Hamas menyerang Israel. Berakibat masyarakat sipil Israel tewas lebih 1.200 orang lebih, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, anak gadis, setelah diperkosa lalu dibunuh. Demikian juga menyandra warga sipil Israel lebih 200 orang yang disembunyikan di terowongan jalur Gaza dan Rafah, dan perbuatan kelompok Hamas sangat biadab. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas. Bahkan mantan wakil presiden Yusuf Kala merasa bangga kelompok Hamas berhasil menyerang Israel. Kemudian Israel dengan alasan membela diri pada tanggal 8 Oktober tahun 2023 membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir masyarakat sipil Hamas di jalur Gaza dan Rafah selama 10 bulan, berakibat menewaskan masyarakat sipil Hamas lebih 30.000 orang, sampai Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Makruf mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Setelah berhasil mengalahkan kelompok Hamas, selanjutnya menyerang kelompok Hizbullah Lebanon, karena sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023 menyerang Israel untuk membantu kelompok Hamas melawan Israel, dan sekarang difokuskan menyerang kelompok pejuang Hizbullah Lebanon hingga menewaskan petinggi pejuang Hizbullah Lebanon lebih 5 orang dengan membombardir Lebanon Selatan, diperluas menyerang kota Beirut. Berakibat masyarakat sipil Lebanon lebih 1,2 juta orang mengungsi ke daerah lain, mengungsi ke daerah Suriah untuk mencari perlindungan yang lebih baik dan aman. Setelah berhasil mengalahkan pejuang Hizbullah di Lebanon, nanti dilanjutkan menyerang Iran, karena Iran ini menggunakan sistem proksi menyerang Israel, di mana Iran tidak mau berhadapan sesama secara langsung melawan Israel, maka menggunakan kelompok Hamas, pejuang Hizbullah Lebanon, dan Houthi menyerang Israel. Semua itu disadari Israel, maka selesai mengalahkan pejuang Palestina Lebanon, dilanjutkan menyerang Iran.
kekuatan militer Iran, kemudian negara Rusia, negara Cina, Korea Utara membantu Iran dengan senjata mutakhirnya yang digunakan Iran menyerang Israel, dan sebagian besar pelurunya jatuh di luar daerah Israel, dan dikhawatirkan bila situasi memaksa, Rusia bisa mengirim senjata nuklirnya menghabisi Israel. Demikian juga bila sampai terpaksa situasi, negara Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris akan membantu negara Israel dari persenjataannya bila kedua belah pihak, baik yang membantu Iran maupun yang membantu Israel, sama-sama memiliki senjata nuklir. Bila sampai kedua belah pihak menggunakan senjata nuklir, sama saja menghanguskan manusia dari permukaan bumi ini, sama-sama mengalami kerugian besar. Sampai sekarang negara-negara yang memiliki senjata nuklir masih hati-hati menggunakan senjata nuklirnya, sebab ada aturan melarang menggunakan senjata nuklir. Yang ditakutkan bila sampai ada yang merasa terpojok terpaksa menggunakan senjata nuklir tersebut. Tetapi kalau keadaan perangnya berjalan dengan biasa, paling mengirim persenjataan berupa pesawat udara untuk mengebom lawan dan mengirim panser, dan menggunakan ulu dedek kemampuannya sebatas membunuh manusia dan merusak bangunan dan lain-lain, tetapi tidak sampai memusnahkan manusia dari permukaan bumi ini. Harapan saya negara-negara yang memiliki senjata nuklir tersebut sulit menerima himbauan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melarang menggunakan senjata nuklir, karena negara yang memiliki senjata nuklir tersebut merupakan kebanggaan bagi mereka, termasuk meningkatkan harga dirinya dalam pergaulan dunia internasional, termasuk pertanda teknologi militernya sudah maju, juga meningkatkan penghasilan negaranya lewat pesanan peluru-peluru perang, termasuk hulu ledak, suatu alat perang, dan biasanya yang sering memesan peralatan perang adalah negara-negara yang sering bermusuhan atau perang dengan negara-negara tetangga seperti negara Iran, Lebanon, kelompok Hamas, Palestina biasanya minta bantuan peralatan perang dari Rusia dan Cina, sedangkan Israel biasa minta bantuan peralatan perang dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris berupa tank Rafael, dari negara Prancis pesawat tempur F-15 dari Amerika Serikat. Dengan meniadakan senjata nuklir dalam perang, sesuai usul Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di mana permukaan dunia ini akan tetap berkembang ke hal yang lebih baik, dan setiap negara biasa berkomunikasi di dunia internasional. Harapan saya, semoga Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima saran Menteri Luar Negeri Retno Marsudi demi berkembang dunia ke hal yang lebih baik, dengan harapan setiap negara saling menghormati untuk hidup damai sesama negara di dunia ini. Sekian dan terima kasih.